Hi everyone, it's your host Devina Susanto and welcome back to my channel. So, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Anyway, I'm so excited karena ini tuh my very first movie review. Yang ternyata yang aku review pertama kali adalah serial TV yang aku lagi suka banget. Jadi kayak I'm so excited gitu loh. Anyway, kenapa aku bikin video ini? Karena jadi di Instagram itu aku kayak sering banget nge-review film atau drama atau serial TV yang aku tonton. Jadi aku memutuskan untuk bikin reviewnya versi video kayak sekarang ini. Dan semoga kalian suka ya. Dan please komen di bawah kalian tuh kayak lebih suka aku review singkat tapi dalam satu video tuh ada 4 atau 5 film atau serial TV atau satu-satu kayak gini. Oke, biar gak kelamaan aku kebanyakan intro ngomong ngalor ngidul, lebih baik kita langsung ke videonya. Kalian semua pasti sudah membaca apa yang mau aku review, yaitu Riverdale. Aku tuh emang telat nontonnya. Dulu tuh aku kayak suka banget sama 13 Reasons Why. Di situ tuh kayak Riverdale udah kayak nongol gitu, cuman aku kayak masih tahan-tahan, kayak masih maju mundur belum nonton. Terus nggak tahu gimana, ada satu momen aku akhirnya nonton Riverdale dan aku kayak nyesel nggak nonton dari dulu. Anyway, aku punya kabar baik ya. Mungkin teman-teman udah tahu kabar ini, bahwa Netflix kini bisa ditonton oleh kalian yang menggunakan IndiHome. Jadi IndiHome tuh sekarang udah bisa buat akses Netflix. Aku nggak tahu ini kabar baru buat kalian atau kalian udah kayak basi udah tahu dari dulu. Aku juga nggak tahu ini sejak kapan. Tapi yang jelas kayak 2 bulan yang lalu baru menyadari itu dan aku langsung kayak oh my god, happy banget, langsung hapus VPN. Oke, kita langsung aja ceritain tentang Riverdale. Riverdale ini tuh kayak sebenarnya latarnya tuh high school ya. Jadi kayak anak-anak SMA gitu. Tapi mereka itu kayak dilingkupi oleh berbagai misteri. Oke, jadi Riverdale itu sendiri tuh nama sebuah kota di Amerika gitu. Kayak kota kecil yang gak terlalu banyak penduduk ya. Jadi kayak kota kecil lah gitu. Di season 1 itu kita disuguhkan oleh cerita tentang Jason Blossom. Jadi Jason Blossom itu salah satu murid juga di Riverdale High. Dia itu punya kembaran namanya Cheryl Blossom. Si Jason ini tuh menghilang. Jadi Cheryl sama Jason ini kayak pergi gitu ke sungai. Mereka kayak nyebrangin sungai gitu. Tiba-tiba si gak disitain lagi. Habis itu kayak Cheryl nangis-nangis. Dan intinya Jason itu menghilang. Setelah Jason menghilang, beberapa hari kemudian ditemukan mayat Jason di sungai itu dengan luka tembak. Nah, jadi kita tuh kayak disuruh mikir sebenarnya si Jason ini meninggal kenapa? Apakah dia menembak dirinya sendiri? Apakah dia dibunuh? Kalau ya dia dibunuh, siapa yang bunuh? Kayak kita diajakin buat ikutin petualangan mereka, mencari tahu siapa pembunuh Jason Blossom atau kenapa dia bisa meninggal. Menariknya, di serial ini tuh ada beberapa tokoh utama. Jadi tokoh utamanya tuh gak cuma satu. Tokoh utamanya tuh kalau aku pikir-pikir sih ada 4. Namanya Betty, diperankan oleh Lily Reinhart. Yang kedua, Jughead yang diperankan oleh Cole Sprouse. Yang ketiga ada Veronica Lodge yang diperankan oleh Camilla Mendes. Yang keempat ada Archie Andrews yang diperankan oleh KJ Apa. Di sini tuh yang suka mencari tahu tentang sesuatu yang kayak ala-ala FBI gitu tuh si Betty Cooper. Betty Cooper ditemani oleh kekasihnya Jughead Jones. Si Betty sama Jughead ini kayak mulai mencari tahu sebenarnya siapa yang membunuh teman sesekolahannya itu. Tapi dibalik lagi cari tahu tentang penyebab kematiannya si Jason, kita tuh kayak disuguhkan oleh berbagai macam permasalahan mereka, entah masalah keluarga, entah masalah pribadi. Iya, dari awal tuh kayak permasalahan di drama ini atau di serial TV ini tuh udah kompleks. Jadi kayak mereka semua punya permasalahan keluarga dan ternyata keluarga atau orang tua mereka itu tuh kayak dulunya juga temenan gitu, dulunya juga satu sekolahan, satu angkatan. Oh my god. Dan dari awal season, yaitu episode 1 sampai episode akhir, baru ketahuan nih penyebab kematiannya. Jadi kayak bener-bener mind blowing, penuh dengan plot twist dan teka-teki. Tapi aku suka banget sih
di akhir season 1 itu ada kayak kasus baru. Kasus itu tuh masih ngegantung, terus dilanjutin di season 2. Di season 2 ini tuh menceritakan tentang kota mereka yang udah mulai gak aman karena ada satu pembunuh yang sering disebut Black Hood. It's not me. Dia tuh kayak pakai tudung hitam kayak gini, tapi kayak ditutup semua ya, terus kayak cuma bolong gitu. Nah, dia tuh kayak nembakin orang. Nah, lagi-lagi si Betty dan Jughead ini kayak mencari tahu siapa sih si Black Hood ini. Terus ketika mereka lagi mencari tahu, mereka tuh juga kayak punya permasalahan sendiri. Yang parah sih kayak permasalahan keluarga gitu. Masuk ke season 3 juga lebih kompleks lagi. Masih ada unsur season 1, tapi kayak udah jarang banget disebut ya tentang kematiannya Jason. Masih ada juga si Black Hood ini, jadi kayak masih menjadi sebuah misteri si Black Hood ini. Tapi ada lagi permasalahan lain yang menjadi pokok permasalahan dari setiap season gitu. Jadi setiap season punya pokok permasalahan, tapi kayak banyak masalah-masalah yang lain. Di season ketiga ini, pokok permasalahannya adalah sebuah games yang namanya, kayak aku lupa deh. Iya, pokoknya games itu tuh kayak sebuah sekte gitu, yang dimana nanti bisa kayak ketemu sama Gargoyle King. Ya, intinya begitu. Ini tuh sebuah games yang berbahaya karena mengancam nyawa gitu. Jadi di antara teman-teman mereka juga ada beberapa yang udah menjadi korban karena games ini. Nah, terus mereka mulai mencari tahu, lagi-lagi si Betty dan Jughead sih yang selalu terjun dalam permasalahan kayak gini. Jadi mereka mencari tahu sebenarnya siapa Gargoyle King, siapa yang membuat permainan ini, dan mereka kayak mulai melindungi teman-teman mereka untuk gak main. Pokoknya keren sih, kayak aku tuh paling suka banget sama season ketiga dan season keempat. Dan di season ketiga itu kayak ada permasalahan lain juga, tapi lebih ke Archie. Tokoh utamanya kan ada banyak ya, mereka tuh kayak punya permasalahan masing-masing. Untuk beberapa orang yang kayak lebih concern ke Archie, ini akan menjadi konflik utamanya. Tapi sebenarnya konflik utamanya tuh Gargoyle King sih. Nah, terus season keempat itu menceritakan tentang sekolah barunya Jughead, yang dimana sekolah baru ini tuh kayak ada murid-murid di sekolah ini yang aneh-aneh gitu loh, kayak literally aneh, kayak mereka tuh bener-bener kriminal gitu loh. Betty dan Jughead mencari tahu sebenarnya tuh mereka itu kenapa sih, sebenarnya tuh apa yang mereka perbuat gitu. Dan lagi-lagi Betty dan Jughead itu menjadi protagonis yang melindungi, yang mencari tahu, yang memburu penjahat. Tapi nih, mereka sendiri tuh juga kayak punya banyak permasalahan. Betty dengan mental health issues-nya, dan Jughead dengan masalah ekonomi, juga masalah gangsternya, dan lain-lain. Veronica dengan masalah sama papahnya, yang dimana papahnya adalah mafia. Archie yang punya masalah keluarga, udah gitu karena dia pacaran sama Veronica, dia jadi terlibat dengan urusan papahnya Veronica yang dimana dia adalah mafia. Well, untuk sebagian orang males nonton ini karena ini tuh terlalu muter-muter, jelimet, dan banyak banget masalahnya. Tapi gak tau kenapa setiap orang yang bilang kayak gitu tetap aja nonton. Soalnya emang seru abis guys, kayak oh my god, aku harus kayak lanjutin ini tuh apa ya habis ini ya, ini tuh apa ya habis ini, kayak gitu. Tokoh favorit aku adalah Betty Cooper, of course. Dia tuh logis banget, dia tuh selalu berpikir menggunakan logika. Dia tuh sosok seorang cewek, perempuan, mandiri, anak SMA padahal, tapi dia tuh kayak udah bisa bertanggung jawab atas kehidupannya. Dia bahkan rela berkorban buat orang-orang yang dia sayangin. Menurut aku dia tuh kayak sosok andalan sih. Dia tuh juga sadar dan aware sama kesehatan mentalnya dia gitu. Terus tokoh kesukaan aku kedua adalah Jughead Jones, atau yang dimainin sama Cole Sprouse atau pacarnya Betty. Jadi mereka ini kayak udah couple idaman banget sih. Pokoknya aku suka banget sama mereka. Beberapa orang emang suka sama Archie sama Veronica, kayak banyak banget tim Farci, Veronica, Archie. Tapi kalau aku tim Buckhead, Betty, Jughead. Kayak aku suka banget gitu sama mereka. Udah gitu si Jughead kan penulis kan, jadi kayak gak tau ya, kayak seksi aja gitu. Terus banyak juga tokoh-tokoh yang lain, gak cuman kayak berempat doang, tapi kayak orang tua mereka, terus juga teman-temannya ada. Pokoknya rame banget deh. Serial ini tuh benar-benar rame, kompleks, terus
asik aja gitu buat ditonton. Mungkin karena kompleksnya itu ya jadi asik ditonton tuh, alurnya bener-bener enak, gak bikin bingung-bingung yang gimana. Kebanyakan emang mind blowing, bikin kita berpikir-pikir tentang berbagai macam teori konspirasi, tapi gak yang gimana-gimana banget. Serial TV ini tuh menurut aku kayak lumayan rebutan panggung ya gitu, jadi mungkin saking karena banyak tokoh utama. So, kayaknya sih kayak gitu aja untuk review dari serial Riverdale. Semoga kalian suka sama review aku. Sorry kalau aku masih belepotan, karena ini tuh review pertamaku. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, please kasih komen di bawah. Nanti aku akan bikin review-review yang lain lagi. Aku juga kayaknya bakal review drama Korea deh. Ya, akhirnya kita sampai di ujung video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it, and don't forget to like, comment, and subscribe. And also don't forget to stay healthy, and see you on the next video. Bye bye.